Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah, kami bacakan susunan untuk acara kajian pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Ustaz Imam, dan penutup dengan doa. Untuk memulai acara pagi hari ini, mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tilawah kepada Ananda Husain. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dan sudah membaca Al-Quran. Semoga yang membaca, yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kajian rutin pagi hari ini yaitu kajian kitab Minhajul Muslim. Tema yang akan kita angkat yaitu etika kepada kerabat dan tetangga, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Imam Zadati. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa hujjatullahi 'alal khalqi ajmain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang selalu dirindukan keberadaannya oleh para malaikat. Karena itu kita berharap mudah-mudahan sejak kita dari rumah, kemudian kita di tempat ini, nanti sampai kita kembali ke rumah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas permohonan yang dilakukan oleh para malaikat atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya kepada kita dengan menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala talibil khairi wa muallimih hatta al-hut fi umkil bahri. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung kita semua di hadapan para malaikatnya yang mulia, sedang para malaikatnya memintakan ampunan untuk siapa? Untuk yang talibil khair, yang mencari kebaikan, mencari kebenaran, mencari ilmu, wa muallimih, dan termasuk yang mengajarkan. Siapa saja yang memintakan ampun, apakah cukup malaikat? Mboten. Sampai-sampai dalam hadis itu dikatakan hatta namlah, semut-semut yang barangkali terinjak oleh roda kita tadi ketika kita berangkat. Wal hut, ikan-ikan fi umkil bahri, di dasar lautan, itu memintakan ampunan untuk kita yang hadir. Karena itu mudah-mudahan keberangkatan kita ini ikhlas karena Allah, sehingga kita semua mendapatkan ampunan Allah dengan sebab kita hadir dalam majelis ilmu. Dan mudah-mudahan dengan cara inilah Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, keluarga kita menjadi keluarga yang berkah, diridhoi oleh Allah, putra-putri kita, cucu-cucu kita dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri dan cucu-cucu yang saleh dan salihat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, tema kajian kita pada kesempatan berbahagia ini adalah al-adabu ma'al aqarib, etika kita berinteraksi dengan kerabat. Pada akhir Januari yang lalu kita berbicara tentang adab suami istri. Kemudian sebelumnya etika kita kepada saudara.
al-ikhwah. Kemudian sebelumnya lagi etika kita kepada Rasul, etika kita kepada Quran, etika kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk etika kita terhadap diri kita sendiri. Hari ini kita mencoba mencermati etika terhadap makhluk. Mohon maaf, aqarib, kerabat. Ini lupa, ini kekeliruan nulis. Mu'allif rahimahullah menyatakan begini, saya Abu Bakar Jabil Jazairi, al-muslimu yaltazimu li aqaribihi wa dhawai rahimihi binafsil adab allati yaltazimu biha liwalidayhi wa waladihi wa ikhwatihi. Seorang muslim, kata beliau, yaltazimu, berkomitmen, ya, untuk liaqaribihi, kerabatnya, wadhawai rahimihi, dan yang punya ikatan rahim, binafsil adab, sebagaimana beretika, allati yaltazimu biha, yang harus dilakukan, liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wa ikhwatihi, dan kerabatnya. Jadi komitmen seorang muslim seharusnya begitu, berkomitmen terhadap kerabatnya dan yang punya ikatan rahim, sebagaimana ketika kita berinteraksi, beretika kepada kedua orang tua kita. Karena itu kata beliau, fayu'amilu khalatahu mu'amalata ammihi. Nah, ini ada kekeliruan huruf ini ya. Maka seorang muslim memperlakukan khalah. Khalah itu bibi dari jalur ibu, ya, bibi dari jalur ibu. Muamalata ummihi, sebagaimana memperlakukan ibunya. Jadi misal ya, ibu saya itu 6 bersaudara, ya, maka saya memperlakukan bibi dari jalur ibu seperti perlakuan saya terhadap ibu saya. Nggih. Contohnya ketika beliau melakukan kebaikan, ya kita support. Ketika beliau tergelincir dalam kemaksiatan, kita mengingatkan. Itu kewajiban kita. Nanti bagaimana dalil-dalilnya insya Allah kita sampaikan. Wa ammuhu wa ammatuhu, ini ada kekeliruan nulis ini Pak. Oke, sebentar supaya diperbaiki sekalian. Yeah. Ya, sambut. Sebentar. Yeah. Oh, keliru. Ya sudah. Wa ammatuhu, memperlakukan bibi dari jalur bapak.
Dari ammah itu bibi dari jalur bapak. Muamalata ummihi, memperlakukan sebagaimana memperlakukan ibunya juga. Wa kama yu'amilul ab wal yu'amilul khal wal am, sebagaimana memperlakukan bapak dan ibu diperlakukan yang sama paman dari jalur bapak dan paman dari jalur khal itu paman dari jalur ibu, wal am paman dari jalur bapak. Fi kulli mazharin min mazahiri ta'atil walidaini, dari segala macam bentuk ketaatan kepada kedua orang tua dan berlaku baik kepada keduanya. Bapak Ibu sekalian, jenengan coba bisa cermati perintah birrul walidain itu kan dari kata bir. Jadi ada barrun, ada birrun, ada burrun. Yeah. Barrun itu artinya daratan. Barro ya burru, itu barro itu daratan. Kalau orang Arab, mohon maaf, orang Arab kalau mengusir kita dari dalam supaya keluar, itu mereka mengatakan barro, 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 keluar kamu. Nah itu maknanya daratan, asal makna daratan. Kalau bur pakai harokat dhammah, burun itu kalau di tempat kita diartikan gandum ya, padahal ada juga mengartikan jagung, padahal ada beda. Kalau gandum ada juga istilahnya, ada syair. Syair itu bahasa kita jawawut, ngerti pripun pirsa jawawutnya ya, nggih, itu syair. Burun gandum, kalau jagung durroh pakai dal kecil, durrotun itu jagung ya. Kemudian kalau burun gandum, syairun jawawut. Nah coba jenengan cermati. Kemudian birrun itu artinya perbuatan baik. Apa kesamaan antara burun dan birrun? Kesamaannya adalah membawa makna kedamaian. Okay. Jadi barun artinya daratan. Kita itu akan merasa nyaman ketika tinggal di daratan. Atau ada orang yang merasa nyaman tinggal di lautan? Tidak ada. Semua kita merasakan nyaman ketika tinggal di daratan. Kemudian burun gandum membawa kedamaian. Apa maknanya? Ketika orang itu sudah kenyang, itu tidak akan neko-neko. Yeah. Tapi ketika orang dalam kondisi lapar, alju itu berdampak kepada majlabatun lil ghadab, berpotensi menarik terjadinya kemarahan dan kemurkaan. Makanya kalau jenengan cermati, Umru'ul Qais, seorang penyair jahiliyah, itu memberikan pesan kepada putrinya ketika hendak menikah dengan menyatakan, di antara ada dua pesan yang istimewa. Yang pertama, jangan biarkan suamimu mencium darimu bau yang tidak sedap. Itu pesan beliau. Yang kedua kata beliau, jangan biarkan suamimu dalam kondisi lapar. Fa innal ju' majlabatun lil ghadab, karena orang lapar itu mudah tersulut kemarahannya. Itu pesan dari Umru'ul Qais. Lah gandum
Jadi salah satu hikmahnya itu kan bahan baku makanan, bahan baku yang tahan kenyangnya itu bertahannya lama. Lah kalau orang dalam kondisi kenyang itu bawaannya kepada kedamaian. Kemudian kalau birrun itu kebaikan yang pada kamalul khair, puncak dari kebaikan itu namanya bir. Jadi puncak kebaikan itu namanya bir. Dan bahasa Al-Quran wabil walidaini ihsana itu semua menggunakan isim tafdhil. Ihsan itu perbuatan baik, kamalul khair. Makanya dengan cermati dalam hadis dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kedamaian yang sesungguhnya yaitu surga kecuali ketika kita menginfakkan harta yang paling kita cintai. Itu pengertian dari albir. Kita diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang dikutip oleh muallif rahimallah, wa birruhuma, berbuat kebaikan sampai pada puncaknya kepada ayah dan ibu, begitu juga kepada paman ataupun bibi, baik dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Itu puncaknya. Karena itu nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Saya sampaikan, fakullu man jama'athum wa iyahu rahimin wahidatin min mu'min wa kafirin i'tabarahum min zawai rahimihi al-wajib silatahum wa birrahum wal ihsana ilaihim. Fakullun, maka siapa saja yang dipertemukan dalam ikatan satu rahim, baik yang bersangkutan beriman atau dia sedang kafir tidak beriman, tetap dianggap sebagai kerabat yang wajib untuk kita sambung silaturahim, yang wajib untuk berbuat sempurna kebaikannya kepadanya dan berbuat ihsan. Waltazama lahum binafsil adab wal huquq allati yaltazimu biha liwaladihi wa walidayhi, dan harus tetap berkomitmen memperlakukan dengan adab dan etika sebagaimana yang kita lakukan kepada anak dan kedua orang tua kita. Fayuqiru kabirahum, yang tua menghormati, menghargai, menyayangi yang muda. Wa yarhamu shaghiram, jadi yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Wa ya'udu maridhahum, menjenguk ketika mereka sakit. Wa yu'azzi musabahum, ikut berbelasungkawa ketika mereka terkena musibah. Barangkali ini diantara dasarnya. Apa kata Allah? Fa'ati dzal qurba haqqahu, berikanlah kepada kerabat akan haknya. Ini contoh dalam bab warisan. Misal nggih, Ustadz Hasan dengan istrinya Bu Chantri ini punya anak. Nggih, berapa Ustadz putranya? 4 laki, 4 laki, perempuan 2. Ini anak kandung kan ngaten. Kemudian Bu Chantri punya saudara perempuan, nikah dan punya anak. Anaknya Bu Chantri, anaknya Ustadz Hasan dengan Bu Chantri, kemudian adiknya Bu Chantri dengan suaminya punya anak, maka mereka ini sepupu.
Nggih, sepupu. Ketika misal salah satu di antara mereka wafat, ya, kemudian maka ini kan Bu Chantri dengan adiknya saudara kandung, kemudian ayahnya meninggal misal gitu. Ketika meninggal maka ini mendapatkan warisan. Nggih. Tapi saudara ayah baik yang laki, kalau ayahnya Ustadz Hasan, mertuanya Ustadz Hasan ini tidak punya anak laki, maka kakaknya atau adiknya yang laki, berarti pamannya Bu Chantri, itu punya hak warisan dari ayahnya, mertuanya Ustadz Hasan. Punya warisan. Kemudian tapi kalau punya anak laki, jadi saudaranya ayahnya Ustadz Hasan, mertuanya Ustadz Hasan itu punya saudara laki dan masih hidup, maka yang perempuan itu tidak mendapatkan. Ya, kalau bapaknya Ustadz Hasan punya anak laki, paman dan bibinya tidak ada yang dapat. Kemudian anak dan bibi, berarti keponakan ayahnya mertuanya Ustadz Hasan itu masuk kategori aqarib, kerabat, tidak mendapatkan warisan. Tetapi dalam Al-Quran mereka harus dihadirkan pada saat pembagian warisan, itu namanya aqarib. Sepupu keponakan dari Bu Chantri itu dihadirkan sebelum dibagi warisan, diberikan hak kepada mereka. Idza hadara, apabila hadir di mereka dalam kismah pembagian warisan, maka mereka diberi, tapi tidak masuk bagian dari waris. Nah, ini namanya aqarib. Nggih. Bu Chantri, Ustadz Hasan memperlakukan anak paman, berarti sepupunya, sebagaimana perlakuan kepada pamannya. Itu maknanya. Fa'ati dzal qurba haqqahu. Jadi kerabat diberikan haknya, beri dulu. Jangan sampai mereka hadir hanya menyaksikan hitungan pembagian warisan, padahal mereka tidak dapat warisan. Hadir tok. Begitu. Perintah dari Al-Quran, berikan haknya kepada mereka, sisihkan. Misal peninggalan mertuanya Ustadz Hasan senilai 500 juta, kemudian mereka dikasih keturunannya, ini ponaan-ponaannya itu umpamanya karena ada 5 orang, masing-masing 5 juta rupiah, sudah keluar 25, berarti yang tersisa 475 juta. Dilihat dulu apakah kemudian ayahnya, mertuanya Ustadz Hasan itu pernah berwasiat. Kalau berwasiat umpamanya, saya minta dari peninggalan saya senilai 50 juta untuk diwakafkan wakaf produktif untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam misal, maka dipotong lagi dari 475 itu 50 jutanya untuk itu, baru sisanya 425 juta dibagi dengan hak waris. Kerabatnya tadi, keponakan dan sepupu itu masuk kategori aqarib. Ya. Lanjutannya kata Allah, wal miskin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, orang-orang yang dalam menempuh perjalanan kehabisan bekal. Itu ibnu sabil. Jangan diartikan ibnu sabil, ibnun itu anak, sabil itu jalan, ibnu sabil berarti anak jalanan. Jangan. Ibnu sabil itu sebuah istilah, ya. Bukan anak jalanan. Kalau anak jalanan ya kasihan nanti. Si anjalnya dapat terus, ya. Yeah. Dzalika khairun lilladzina yuriduna wajhallah. Pembagian, memberikan hak kepada kerabat, kepada orang miskin
dan Ibnu Sabil itu khairun, sebuah kebaikan, kamalul khair, yuriduna wajhallah, dilakukan karena ingin mendapatkan keridhaan Allah, wa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang yang sukses. Jadi apa kata Imam Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi rahimahullah, fahadhil ayatul karimatu qad athbatat likullim minaz hadhil ayatul karimatu qad athbatat likullim minaz zawjaini huquqan ala sahibi wa khussatir rajul bimazidi darajatil i'tibaratin khassah. Ayat ini menjadi dalil, menjadi menguatkan bahwa masing-masing, jadi suami istri itu punya kerabat gitu, dan masing-masing harus diberikan haknya. Supaya apa? Tidak terjadi perselisihan di belakang hari yang sering terjadi. Bapak Ibu sekalian, masalah ini terabaikan. Karena itu jenengan cermati, dalam Islam generasi terdahulu itu semua nasabnya itu jelas. Jadi misal ini Ali bin, mohon maaf, Rasulullah SAW kan ayahnya Abdullah, kemudian kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya anak Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah SAW. Kemudian punya Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab itu masih anak dari Abdul Muttalib. Karena itu paman ini, paman Rasulullah SAW. Ya. Abu Talib punya anak Ali bin Abi Thalib, gitu. Ali bin Abi Thalib itu dinikahkan dengan putri Rasulullah SAW. Berarti Ali dengan Rasul itu apa hubungan kerabatnya? Dalam, saya ulangi, Rasulullah SAW itu anaknya Abdullah, gitu. Abdullah, mohon maaf, Abu Talib anaknya Abdul Muttalib, gitu. Kemudian Abu Talib punya anak Ali, berarti Rasulullah dengan Ali sepupu, gitu kan? Kemudian Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putri Rasulullah SAW. Jadi Aisyah itu kalau bahasa Jawanya, bahasa Maduranya dupopoh. Iya, betul Bu. Dalam paman sepupu, ya, atau paman kandung, paman ya, bukan sepupu ya, paman ya. Jadi Ali Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Jenengan cermati, ini kenapa Rasulullah SAW menikahkan itu nggih? Abu Bakar itu sebenarnya pernah menanyakan kepada Rasul tentang Fatimah. Nggih. Jadi Rasulullah SAW itu putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha dilamar oleh Abu Bakar, tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Nggih. Dilamar oleh Umar ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian Utsman enggak melamar karena sudah menikah dengan Ruqayyah. Nggih. Coba jenengan cermati, Abu Bakar orang soleh, gitu. Kaya ya, jelas. Soleh, bahkan semua bersepakat para ulama, orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW di umat ini adalah Abu Bakar. Tapi kenapa Abu Bakar melamar Fatimah itu ditolak oleh Rasulullah SAW?
Umar orang soleh, dijamin masuk surga oleh Rasul. Melamar putrinya tidak diterima. Kenapa? Karena Fatimah pernah menyampaikan kepada Rasul bahwa dia tertarik dengan Ali bin Abi Thalib. Begitu. Jadi Rasulullah SAW menjaga perasaan putrinya, ya, dan kemudian dengan berbesar hati menolak Abu Bakar, menolak Umar. Begitu. Ini para ayah untuk menjadi panduan. Itu kan kadang para aktivis dakwah, anak-anak muda yang semangat berdakwah, yang belum nikah, itu ketika datang kepada calon mertua, itu mengancam dengan hadis, Pak. Apa ancamannya? In ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian tahu, ya, orang yang kalian tahu dinahu, agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya, fazawwiju, nikahkan. Wa illa, kalau tidak, takun fitnatun wa fasadun fil ard, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Apa fitnahnya? Satu, bisa jadi menjadi gadis sampai nenek-nenek, itu bisa jadi, artinya tidak nikah-nikah, itu bisa. Atau juga yang lainnya. Nah, kenapa Abu Bakar tidak menggunakan dalil ini kepada Rasul? Bukankah Rasulullah ridha dengan keimanan Abu Bakar? Bukankah Rasulullah ridha dengan akhlak Abu Bakar? Ya, ridha. Tapi kenapa Rasulullah menolak? Karena Fatimah radhiyallahu anha pernah mengungkapkan kesukaannya dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib nikah punya anak Ja'far. Ja'far punya anak Ali. Coba. Ali punya anak Muhammad. Muhammad ibni Ali ibni Ja'far ibni Ali ibni Abi Thalib ibni Abdul Muttalib. Terus sanadnya. Ini perlu kita ketahui dari sisi sanad, dari sisi silsilah. Kenapa? Karena ini adalah termasuk aqarib. Nah, kita ini yang harus mulai mengenalkan kepada anak-anak kita. Oh, itu kerabatmu, ini saudaramu, saudara kandungmu, ini sepupumu, ini pamanmu. Itu harus. Untuk apa nantinya? Untuk kemudian ketika terjadi kejadian seperti yang di masa Khalifah Umar, Khalifah Umar ketika ditusuk oleh Abdurrahman ibni Muljim, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, di saat beliau menjadi imam sholat di waktu subuh, ditusuk, dan alat penusuknya itu pisaunya pegangannya tengah, Pak. Jadi dipegang tengah. Di sini ada tajam, di sini juga tajam. Masing-masing bergerigi. Coba. Orang Majusi itu ahli pembuat senjata. Rasulullah kalau membuat senjata pesan para sahabat, pesannya ke Abu Lu'lu'ah al-Majusi, tinggalnya di Madinah. Itu budaknya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Al-Mughirah bin Syu'bah. Di saat Khalifah Umar sedang memimpin salat menjelang di saat beliau rukuk, salat subuhnya waktu itu rakaat pertama membaca surat An-Nahl. Tiba-tiba tidak terdengar suaranya. Ternyata apa? Di saat rukuk itu ditusuk begini, seret, kemudian ditarik jadi ke arah sini, kemudian ditarik ke arah perut. Begitu. Itu Khalifah Umar. Makanya ketika kemudian saat itu para sahabat kehilangan suara. Abu Hurairah yang ada di belakang, di agak pojok, melihat kelebatan, dia lepaskan imamahnya, dilepaskan mengenai wajah si pelaku, kemudian si pelaku bunuh diri.
Tapi sebelum bunuh diri, sebelum mereka keluar, itu keluar dari saf dengan begini Pak, seret, seret, kanan kiri, sehingga 13 sahabat terluka. Selesai, Abdurrahman bin Auf ada di belakangnya, menjadi menggantikan Umar bin Khattab sebagai imam. Dan saat itu beliau membaca rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Akhirnya selesai, kemudian dihadirkanlah seorang tabib, dokter, ya, tabib. Kemudian tabib ini memberikan minum susu. Ketika minum susu, keluar dari urat leher beliau, dikasih madu keluar dari perut beliau. Si tabib mengatakan, la hayata ba'da hadza ya Amirul Mukminin. Tidak ada kehidupan setelah ini wahai Amirul Mukminin. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Umar? Ini kaitannya dengan masalah kerabat. Wahai Abdullah bin Umar, catat berapa dana Baitul Mal yang dilakukan oleh Umar dan berapa hutang Umar, ya, dicatat, kemudian bayarlah dari harta Umar. Itu pesan kepada putranya. Dihitung sekitar 850 dirham hutangnya itu. Setelah dihitung, kata beliau, kalau harta Umar tidak mencukupi, maka hartanya Abdullah bin Umar digunakan juga untuk melunasi, termasuk hartanya ibunda Hafsah radhiyallahu anha, putri dari Umar ibn al-Khattab. Kalau tidak cukup, aqarib, kerabat, jadi paman dan bibi. Paman dari jalur bapak, paman dari jalur ibu, bibi jalur bapak, bibi dari jalur ibu, dan keluarganya. Itulah namanya aqarib. Jadi yang punya kewajiban membayar hutang itu kerabatnya. Di tempat kita kan boten Pak, wis ini harta ya hartaku, anak-anakku, kerabatnya ya ala kadarnya kita beri. Padahal kalau Umar, penjelasan Umar itu kerabat. Kalau harta Umar tidak mencukupi, harta anaknya Umar tidak mencukupi, maka kerabat. Tapi Bapak Ibu sekalian, hutangnya Khalifah Umar itu bukan untuk beli mobil, hanya untuk mencukupi kebutuhan beliau sebagai seorang khalifah. Jadi harta, padahal Umar kaya. Ketika menjadi khalifah, beliau mendapatkan gaji. Gaji itulah yang dianggap sebagai hutang oleh Khalifah Umar, yang disupport dari Baitul Mal. Itu pun tidak menggunakan fasilitas mewah. Jadi hanya sekedar mayasuddur ramak, hanya sekedar menjaga keberlangsungan hidup. Beda kan kalau pejabat di era kita sekarang, gitu. Baju dinas dianggarkan rumah tangga, bagian rumah tangga. Kalau gubernur, anggaran rumah tangga gubernur, itu kan. Kemudian di rumah dinas gubernur misal, kalau kemudian ada tamu, dikeluarkan anggaran dari rumah tangga gubernur itu. Makanya jenengan kalau sering sowan ke gubernur, ke bupati, itu dikasih menu gitu, ada makan, ada, itu bukan dari pribadi rata-rata, tapi dari anggaran rumah tangga pejabat. Termasuk kendaraan dinas, itu kan ada bensin, bahan bakar sendiri, itu sudah disiapkan. Kalau Umar mboten, mereka disupport tapi hanya sekedar mencukupi saja. Itu Khalifah Umar. Umar bin Abdul Aziz tidak jauh beda, sama gitu, tapi itu dicatat sebagai hutang. Kalau kita kan boten gitu. Itu bedanya kita dengan mereka. Jauh sekali Bu. Ini kaitannya tadi yang saya sampaikan, contoh dari keluarga Ustadz Hasan. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin
farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Jadi ketika ulul qurba, kerabat, ponaan, sepupu itu diundang pada saat pembagian warisan, wal yatama, anak yatim juga diundang, wal masakin juga diundang, farzuquhum minhu, berikanlah dari harta warisan tadi sebelum dibagi, diberikan kepada mereka sedekahnya. Setelah itu waqulu lahum qaulan ma'rufa, sampaikan dengan tutur kata yang baik. Kita ini kan tidak jelas pendataan aset gitu, rata-rata tidak jelas. Misal sudah A dan B nikah gitu, saya kebetulan kemarin itu dimintai oleh salah satu keluarga dan saya baru kenal juga baru kemarin gitu ya, mewakili keluarga untuk menerima pinangan lamaran gitu nggih. Nah di situ saya sampaikan, di antara pesannya saya sampaikan kepada mereka bahwa jangan sampai harta makanan yang kita siapkan untuk tamu kemudian tersisa masian gitu, masih ada kerabat jauh yang jauh-jauh dikasih, kerabat itu harus mendapatkan, tapi tetangga dekat terlupakan. Jadi tetangga dekat diberikan, baru kemudian termasuk kerabat, ponaan, sepupu itu dikirimi, dikasih. Itu termasuk bagian dari hak mereka. Ya, farzuquhum. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika nikah biasanya si istri ada pemberian dari orang tua, ayah dan ibunya. Misal, ini tak sangoni biaya untuk keluarga. Ketika dikasih, maka dana uang itu menjadi milik istri, gitu, milik istri. Umpamanya orang tuanya membekali uang senilai ini, Nduk, Bapak ndak ngasih apa-apa yang lain, ini sudah saya kasih uang 10 juta, sudah selesai, maka ini harta istri. Ketika setelah akad nikah, harta istri menjadi harta miliknya. Suami wajib mencukupi kebutuhan istri. Ya, jadi setelah qabiltu nikah wa taswija bimahrin madhkur, maka suami berkewajiban memberikan nafkah, SPP, sandang, pangan, dan papan. Itu kalau misal suami membuat usaha gitu, mau membuat usaha butuh modal nggih, terus istri yang punya duit 10 juta itu akadnya apa? Pinjam. Kalau pinjam harus dikembalikan, ya, itu suami. Kalau kemudian saya tidak mau minjemi, boleh. Jadi tidak boleh suami kemudian baper, itu tidak boleh. Wong tidak boleh, ini duit itu ya sudah, kalau pinjam tidak boleh ya tidak usah baper. Awas kan, tidak boleh wong pinjam. Tapi kalau kemudian istri tidak, saya tidak mau minjami, terus saya mau investasi modal. Oke, lihat, ketika investasi modal kemudian usaha sukses, ya, maka modal harus dikembalikan, kemudian ada bagi hasil yang dibagikan. Modal dan bagi hasil yang diperoleh oleh istri itu menjadi hak mutlak istri. Sehingga ketika istri meninggal, maka suami punya hak waris dari istrinya. Ibunya, ibu kandungnya punya hak waris dari istrinya, gitu kan? Saudara kandungnya berhak dapat waris kalau memang si istri ini tidak punya anak laki. Itu maknanya. Ini mulai harus disiapkan, Pak. Tidak ada istilahnya kemudian, oh ini setelah nikah bareng.
milik bersama, enggak. Pendapatan suami itu untuk anak dan istri, tapi apa yang dimiliki istri menjadi hak istri. Itu sehingga misalnya suatu saat suaminya sedang pemasukannya kering, tidak ada pendapatan, beras sudah habis, bahan makan sudah habis, istri masih ada uang 15 juta, kemudian istri ke warung Padang sampingnya rumah sakit itu beli nasi 3 untuk beliau, untuk 2 anaknya, suami ndak dikasih, ndak salah istri. Lengge, ndak salah, karena itu suami ndak boleh sakit hati. Kenapa? Karena itu milik. Jadi kalau istri ini tak belikan, itu ihsan istri kepada suami. Ini perlu saya sampaikan kaitannya dengan ulul qurba tadi, wal yatama wal masakin. Itu harus dicatat Pak, mulai sekarang. Nggih, itu harus. Sehingga ketika istri memberi itu ihsan, begitu loh. Tapi suami kepada istri wajib, nggih. Dan itu sedekah. Gitu, sedekah itu kebaikan. Makanya kalau istrinya suka ngemil, berbahagialah jenengan. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, luqmatul aish, sesuap nasi yang engkau berikan kepada istri sedekah. Itu kalau 1 suap, itu 1 sedekah. Masa makan cuma 3 suap? Semakin banyak maka semakin banyak sedekahnya. Ngerti loh. Nah, kaitannya apa? Idza hadara idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Jadi kalau kemudian istri yang meninggal, kerabatnya diambilkan dari harta istrinya. Ngaten. Nggih. Berikutnya ini kaitannya, dasarnya wasu'ila alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW ditanya amma yudkhilul jannata minal a'mal, tentang amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga, wa yubaidu aninnar, amalan-amalan yang menjauhkan dari neraka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, engkau ibadahi Allah dan jangan disekutukan. Wa tuqimus shalah, menunaikan salat. Wa tu'tiz zakah, wa tasilur rahim, menyambung tali silaturahim, menyambung kekerabatan, itu termasuk amalan yang mengantarkan ke surga. Oke, Bapak Ibu sekalian, hadis berikutnya, ini kaitannya, as-sadaqatu alal miskin sadaqah. Jadi kalau kita memberikan sedekah kepada orang miskin, itu tercatat sedekah saja. Tapi ala dzawir rahim, kepada kerabat, sepupu, ponaan, dupopo, terus apa lagi? Dupopo, apa lagi? Ponaan sepupu, telopopo. Ya itu sodakoh sekaligus silah, sedekah dan sekaligus menyambung, ada 2 keutamaannya. Maka menulis struktur nasab itu menjadi sebuah keharusan, nggih, untuk mengetahui supaya apa? Nilai sedekah sekaligus menyambung tali silaturahim. Saya tanggal 6 atau tanggal 6 itu dipertemukan dengan seorang anak muda, usianya baru 36 tahun. Dulu mustahik zakat Pak, mustahik zakat di Tangerang Selatan. Mustahik zakat, dapat bantuan dari lembaga zakat untuk jualan. Ya, dia akhirnya mencoba jualan dengan model chicken, ya, seperti model KFC, model begitulah. Cuman merek beliau The Colonel gitu ya. Itu dapat bantuan dari lembaga zakat senilai 5 juta rupiah tahun 2018. Dia terus mencoba usaha,
Lah ketika Allah pertemukan saya dengan beliau tanggal 6 Februari yang lalu, beliau sudah punya 17 outlet. Bukan 17, 1.700 outlet seluruh Indonesia. Dari modal 5 juta. Akhirnya apa? Dari miskin dengan sebab pemberian tadi berubah menjadi muzaki. Dan 1.700 se-Indonesia, Pak. 1.700 itu rata-rata per hari keuntungannya, rata-rata per hari Rp200.000 per outletnya. Jadi 1.700 kali 200.000 itu per hari. Berapa zakatnya? Sebagai wujud syukurnya dia kepada Allah, dia memberikan pelatihan mereka-mereka yang mau usaha gratis sama beliau. Semua caranya diajarkan. Saya tanya, Mas, kalau jenengan ajarkan semua, kemudian naningnya bahkan gorengnya itu diajarkan, dipakai suhu, temperatur. Ini kalau baru boleh goreng kalau temperaturnya sekian, nanti setelah itu turun dari 140 turun 120 turun 100 terus begitu, sehingga kuning, hasilnya kuning matang, kemudian minyak gorengnya jika pilihkan, itu semua diajarkan. Saya tanya, lah kalau semua ilmunya dengan ajarkan, ndak khawatir nanti kalah bersaing usahanya? Apa jawabannya, Pak? Saya ndak khawatir. Kenapa? Karena adonan tangan itu punya pembeda. Meskipun semua resepnya diajarkan, sentuhan tangan itu yang membedakan. Itu yang tidak bisa dijual, Ustaz. Pertanyaannya, kita ini kadang usaha belum besar juga, mau berbagi ilmu juga, iya khawatir kalau aku kalah, masih belum percaya diri. Terus yang kedua, ndak yakin dengan Allah. Padahal Allah nanti yang ngatur rezeki. Tidak ada ceritanya dengan berbagi itu kemudian semakin rusak usahanya, gitu. Itu gara-gara miskin tadi, mendapatkan bantuan. Nah itu sedekah saja, tapi kepada kerabat sedekah plus menyambung tali silaturahim yang nanti menjadi amal yang mengantarkan kita ke surga, amal yang menjauhkan kita dari neraka. Ini contoh berbuat baik, bir, meskipun kepada kerabatnya yang berbeda agama. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma itu saudara kandung dengan ibunda Aisyah. Ibunya bernama Ummu Ruman. Ini Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha sudah hijrah ke Madinah. Qalat, beliau menuturkan, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya dari Mekah datang ke Madinah. Ibunya tetap dalam kondisi masih musyrik saat itu. Berbeda keyakinan dengan Asma, berbeda keyakinan dengan Abu Bakar suaminya, gitu. Tapi berpisah karena berbeda agama. Ini datang, fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya minta fatwa kepada Rasul. Qultu wa hiya raghibatun. Dia ingin sekali wahai Rasul untuk menjengukku. Keinginan kuatnya, apa saya harus menyambung tali silaturahim kepada ibu kandungku padahal dia musyrik? Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, sili ummik." Sambung hubungan dengan ibumu meskipun dia berbeda agama. Ya. Dengan sebab ini akhirnya Ummu Ruman masuk Islam. Itu keberkahan dari silaturahim. Yang kedua yang ingin menjadi perhatian kita saat ini adalah
Kalau ibu yang berbeda agama saja disambung komunikasinya, silaturahimnya, apalagi kalau ibu kita itu adalah seagama dengan kita. Jadi kan mestinya harus mendapat perlakuan juga sama gitu loh. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, Anar Rahman, saya, aku, kata Allah, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah maha bisa Rahman dan Rahim itu hampir sama. Ar-Rahman itu diambil dari kata Ar-Rahim. Rahim itu rahim, nyambung. Ya, karena itu kata Allah, syaqaqtu laha isman min ismi. Dari kata rahim itu saya ambil menjadi namaku, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Berarti harus nyambung. Ya, rahim. Apa yang terkandung dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sifatur rahmah, penyayang. Ngerti? Makanya Rasulullah SAW menyatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan kasih sayang, jangan berharap nanti mendapatkan kasih sayang. Bapak Ibu sekalian, kita kalau di jalanan itu kan sering diganggu. Misal kita sedang naik kendaraan, nyetir, disalip anak muda, nyaripnya sebelah kiri sambil melayer-melayer, kan begitu, gitu. Itu sering, khususnya seperti saya ini, Ibnu Sabil ini, anak jalanan, itu sering. Lah kalau kemudian kita langsung reaktif, anak siapa itu? Itu berarti yang kita tebarkan bukan kasih sayang. Tapi kalau kemudian kita berikan, biasanya orang itu kalau sudah begitu tidak mau ngasih jalan, Pak, begitu kan? Nah itu nafsu. Ar-Rahmah dari kata rahim itu kita menebarkan kasih yang ya monggo lewat, wis lewat toh bandero, gitu. Begitu kita kasih juang, bukan justru dihalangi, betul. Itu bagi kasih sayang. Nah, kalau kita sudah sayang itu, nanti suatu saat kita dalam kondisi macet, kemudian kita mau belok, pasti Allah akan hadirkan orang-orang yang membukakan jalan untuk kita. Itu pasti. Kalau kebaikan yang kita tanam. Makanya orang tua kita dulu, mbah-mbah kita itu kan pesannya mudah. Becek ke titik Allah. Siapa yang nanam kebaikan pasti dia akan manen. Itu orang tua kita. Tidak ada hadisnya mereka. Tapi pesannya luar biasa. Jadi itu Ibu sekalian. Nah sekarang setelah kita membahas tentang adab kita dengan kerabat, kita lanjutkan etika kita terhadap tetangga. Karena mau tidak mau kita ini makhluk sosial, kata Ibnu Khaldun. Ya, kata Ibnu Khaldun ini masuk makhluk sosial. Artinya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, bagaimana kata mu'allif rahimahullah, al-muslimu ya'tarifu bima lil jari ala jarihi min hukukin wa adab, yajibu ala kullin minal mutajawiraini badluha li jarihi wa i'ta'uha lahu kamilah. Seorang muslim mengakui bahwa untuk tetangga itu ada hak dan kewajiban, ada hak, kewajiban dan etika yang masing-masing mereka yang bertetangga untuk saling memberikan hak dan kewajibannya serta etika. Bagaimana etikanya? Saya ambil dulu dalilnya. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril dzil qurba, dari tetangga terdekat, warjalil jum, jadi bil jambi, tetangga yang berdampingan itu punya hak. Nanti bagaimana haknya ini, kenapa harus menjadi perhatian kita? An Mujahid anna Abdullah bin Amr
dzubihat lahu syatun fi ahli. Jadi Mujahid ini seorang tabi'in menyatakan bahwa gurunya yaitu Abdullah bin Amr bin As itu disembelihkan untuknya. Jadi Abdullah bin Amr bin As mendapatkan kambing sembelihan. Jadi kambing yang sudah disembelih. Syatun itu kambing. Nggih. Kalau bahasa kita sate. Ya, jadi sate itu dari syatun. Ya. Dzubihat, disembelihkan. Falamma jaa, ketika Amr bin As masak daging, nggih, Rasulullah hadir ke rumahnya, berbagi bau toh. Kalau sate itu kan masya Allah itu, nggih. Rasulullah datang kemana? Ke rumah Abdullah bin Amr bin As. Ahadaitum li jarinal Yahudi. Rasulullah tanya, tetanggamu yang Yahudi itu kamu beri enggak? Gitu. Ini tetangganya siapa? Yahudi. Kamu beri enggak? Kata Abdullah bin Amr, loh, apakah saya harus memberikan kepada tetangga kita Yahudi? Yahudi memusuhi kita, wahai Rasul. Akhirnya dijawab. Rasulullah mengatakan, mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu mengingatkan tetangga sampai Rasulullah meyakini, para sahabat meyakini seakan-akan tetangga itu nanti akan mewarisi harta kita. Artinya tetangga itu punya hak. Apa haknya? Ini lafadz hadisnya tidak tersampaikan, riwayat yang panjang. Jadi Abdullah bin Amr bin As masak, dan masaknya itu ada yang dibakar memang, ada juga yang dijadikan marok. Ngerti nggih? Marok gitu ya. Kalau bahasa kita gulai lah. Nggih, gulai. Marok itu gulainya orang Arab. Itu diambil dari bagian tulang punggung. Nggih, tulang bagian punggung itu. Kemudian yang kedua, tempong kanan, tempong kiri, itu marok. Nggih, itu lezat itu, Pak. Biasanya itu adanya pada bulan Ramadan, ya. Makanya nanti kalau bisa Ramadan umroh jenengan, supaya dapat marok di sana gitu. Tidak usah berpikir modal, apalagi di 10 hari terakhir. Nggih, sudah tidak akan kelaparan. Tinggal di masjid, keluar dari masjid, selesai qiyamul lail ke masjid, keluar dari masjid halaman itu sudah banyak orang yang nyari. Mau nasi kebuli, nasi biryani, marok siap. Itu ada yang salah satu yang nanti di pintu, jadi pintu 26, ya, pintu 26, sampingnya itu ada apa namanya, tempat jualannya kopinya Amir, Starbucks. Starbucks itu di situ ada. Itu dalam sehari untuk malam saja, buka untuk sahur itu disiapkan 15 ekor kambing menu. Jadi jenengan kalau itikaf di Madinah tidak usah bingung-bingung, makanya kambing setiap hari, sahur kambing, buka kambing. Udah pengemukan bulan Ramadan. Ya, Pak, saya alhamdulillah ketika berangkat ke Madinah tahun 16 September 1996, berat badan saya 52, Pak. Pulang dari Saudi alhamdulillah selesai S1 75. Jadi alhamdulillah mengalami kenaikan 22,5 kilo. Puncak kenaikannya di bulan Ramadan. Itu. Nggih, karena apa? Salah satu Ramadan ini berbagi, makanya saya juga mengingatkan bagian dari pada kesempatan berbahagia ini, karena nanti bulan Maret itu sudah Ramadan. Nggih, saya ingatkan jenengan itu sudah harus menyiapkan agenda. Apa agendanya? Berapa orang yang akan saya kasih buka puasa di bulan Ramadan. Niatnya itu sudah berbagi. Supaya apa? Supaya mendapatkan kemuliaan Ramadan. Nggih. Lah, salah satu yang saya sampaikan tadi di Madinah itu 10 hari terakhir
buka 10 ekor kambing, sahurnya 15 ekor. Jadi sehari 25 ekor kambing. Itu siap untuk buka puasa, Pak. Belum ayam. Nggih. Kalau Syekh Abdurrahman Sudais itu dalam sehari menyembelih 100 ekor ayam, beratnya 1,6 kg. Jadi per hari itu 1,6 kuintal. Ayam itu dibelah jadi 2, jadi separuh. Sudah, itu nasi seperti nasi padang besarnya, kemudian ayamnya separuh. Itu kalau di sana. Lah kalau kita 1 ekor ayam dipotong 14 potong. Nggih. Dalam tepungnya yang agak banyak. Itu. Ya, ayam geprek sambelnya banyak. Ya, ayam tepung. Jadi itu di situ, Pak. Itu di bulan Ramadan. Semua itu berbagi di bulan Ramadan. Makanya wabil khusus untuk ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu itu ada durasi dia tidak puasa. Rukhsah dari Allah dengan sebab datang bulanan. Lah, ketika datang bulan supaya tetap dapat pahala puasa, jenengan itu sudah siapkan buka puasa. Itu siap. Tinggal didaftar aja jamaah pengajian. Didaftar namanya. Dikirimkan menjelang buka puasa, itu jam 5 dikirim sudah. Berapa orang jamaah ini? Kan ada daftarnya Mas ya. Nomornya dulu masih ada. Jadi dikirimi sudah. Sudah. Saya yakin kalau jamaah ibu-ibu lebih banyak, umpamanya ibu-ibu jamaahnya ada 50. Itu kan setiap hari pasti ada yang head. Nah itu, berapa sudah dikasih. Supaya pahala dapat. Nah itu perlu agenda, perlu disusun keuangannya itu mulai sekarang. Begitu. Kalau orang Arab memang menyiapkan itu di bulan Ramadan. Jadi sejak awal itu sudah disiapkan. Dari setiap pendapatan bulanan disisihkan untuk Ramadan. Okay. Kenapa tadi? Itu semangatnya berbagi. Marokoh. Lah Amr bin As ketika masak, kata Rasulullah SAW, kalau kambingnya kecil, kambing cempe, maka perbanyak kuahnya. Ngeten, untuk dibagikan. Tapi ya jangan kuahnya tok. Gitu, ya ada dagingnya, ngeten lah. Dikirim itu, ya. Begitu. Nah, kalau tidak sempat masak itu di Pasuruan itu samping alun-alun itu ada menu kebuli, itu pesen aja di sana. Nggih, satu menu kalau kambing 50, nggih. Kalau ayam 25. Jadi kalau sehari mau 10 ekor ya siapkan 500.000 kalau kambing. Jangan dinilai 500.000-nya, tapi nilainya bahwa mereka kita mendapatkan nilai pahala. Syekh Abdurrahman Sudais, kemudian para imam di Masjid Nabawi, termasuk Syekh Abdurrahman Khudaifi, itu kalau sudah 10 hari terakhir, beliau kan mendapatkan THR, Pak. Ibu-ibu, THR-nya itu 100.000 real. 1 realnya kan 4.000, jadi THR-nya berapa? 400 juta. Itu habis di malam 27 dan malam 29. Sehingga kalau kita ketemu itu, Assalamualaikum Ramadan Karim ya Rabb, ya Syekh Ramadan Karim, itu berarti sudah faham, langsung keluarkan duit ya. Itu. Kalau kita Ramadan Karim, naam Ramadan Karim gitu, ya Karim, tapi enggak ngasih gitu. Dan kalau toh ngasih kita nyiapkan gitu, sedikit, paling 1.000, 2.000, 5.000, itu kan. Nah, makanya ibu sekalian, supaya salah satu harta kita berkah, setiap dapat itu langsung jenengan siapkan, potong sudah 2,5%, sisihkan. Itu zakatnya kalau memang sudah mencapai nisab. Kalau belum, sisihkan untuk infak. Ada yang infak ini kita siapkan untuk Ramadan, itu sudah disiapkan supaya kita mendapatkan keberkahan Ramadan dan Ramadan menjadi lebih baik. Yeah. Sekarang kita lanjutkan adab. Bagaimana adab tetangga? Adamu adhiyatihi biqaulin au fi'lin. Tidak mengganggunya, mengganggu tetangga baik dengan tutur kata atau perbuatan. Tidak boleh dengan tetangga itu. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Jangan sampai ganggu. Makanya kalau anak kita pakai knalpot sepeda motornya menjadi knalpot brong, itu ganti, Pak. Jangan, itu tanggung jawab jenengan. Kenapa? Itu ganggu tetangga.
Tidak akan ada orang yang dengarkan ketika ngegas, mana sih gitu, mereka alhamdulillah gitu. Tidak, pasti doanya tidak baik, biasanya begitu. Makanya itu termasuk mengganggu itu, fi'lin secara perbuatan, secara kaul perkataan juga ada. Tetangga kita baru bangun, atau baru beli sepeda motor, langsung ada tetangga, bu, Pak Fulan baru beli sepeda motor PCX, alah ya paling ya kredit. Nah, itu sudah masuk mengganggu tetangga secara fi'il. Wong kita tidak tahu loh kok kemudian ngasih komentar paling kredit. Ya malah justru mestinya mudah-mudahan hartanya tambah berkah, tambah banyak. Nah, ketika kita mendoakan seperti itu, apa kata malaikat? Walakal mithlu, untukmu doa yang serupa. Jadi malah jangan negatif. Tetangganya baru ganti mobil yang sebelumnya merek Cedol gitu nggih, kemudian dapat Avanza Ribbon atau Innova Ribbon, alhamdulillah, mudah-mudahan terawat sehingga suatu saat kalau kemudian ada keperluan bisa nyewa itu. Nah, kalau tidak nyewa tidak usah nyewa, sudah jenengan pakai, yang penting jenengan ganti bensinnya kan alhamdulillah. Jadi justru alah paling ya negatif kita, itu jangan, itu termasuk adhiyatul tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? Ini ada seorang wanita muslimah, begitu ditanyakan pada Rasul, dia puasa 5 waktu, salat 5 waktu, puasa sunnah, kemudian menjaga qiyamul lail, tapi kemudian tetangganya selalu terganggu dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah, finnar. Ada lagi yang kedua, orang yang hanya sholatnya 5 waktu saja, puasa Ramadan saya, tidak ada amalan sunnah, tapi tetangganya tidak pernah merasakan terganggu dengan sikapnya. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Makanya Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak sempurna iman seseorang, demi Allah tidak sempurna seseorang. Faqila lahu, Rasulullah ditanya, man huwa ya Rasulullah, siapa mereka? Alladzi la ya'manu jarahu bi bawa'iqah, tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Jadi artinya jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Nah, ini biasanya babnya pada saat pernikahan. Nggih, pernikahan. Kita mau punya hajatan, ya disilaturahmi tetangga, ngapunten kita nanti hajatan pada jam sekian, nanti ada acara tausiahnya, mungkin suaranya mengganggu, mohon maaf. Itu lebih dulu disampaikan. Nggih, itu bagiannya. Yang kedua, al-ihsanu ilaih, hak tetangga adalah, dan itu menjadi kewajiban kita, berbuat baik kepadanya. Dengan cara apa? Bi ayyan surahu idzastansarahu, menolongnya ketika dia minta tolong, wa yu'inuhu idza ista'anahu, membantunya kalau memang dimintai bantuan. Ya, jadi wa ya'udu idza marid, kalau tetangganya sakit dikunjungi, tapi ketika mengunjungi itu dalam rangka mendoakan. Ya. Jadi ketika kita datang mengunjungi, seperti Rasulullah SAW mengunjungi anak orang Yahudi yang masih kecil belum balik. Anak Yahudi ini sakit, sebelumnya selalu membantu Rasulullah SAW, kadang menyiapkan air berwudu untuk Rasul. Ini orang Yahudi, Pak, tetangga Rasulullah SAW. Terdengar oleh Rasul bahwa si anak ini sakit. Ketika anak sakit, si anak ini sakit, Rasulullah mengunjunginya. Kemudian tangan Rasulullah menyentuh di mana daerah yang sakit, umpamanya bagian perut, maka Rasulullah kemudian mendoakan, Allahumma rabban nas adhibil ba's, Allahumma antas syafi ishfi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Didoakan oleh Rasul. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya ghulam aslim, wahai anak kecil, masuk Islamlah kamu. Si anak ini karena didampingi oleh ayahnya yang Yahudi, fanadhara ila walidihi, dia melihat ke wajah respon ayahnya. Tapi ayahnya kemudian mengatakan, ati Abul Qasim, taati
Abul Qasim Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya si anak ini masuk Islam. Kemudian Rasulullah berdoa, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari ancaman neraka. Tetangganya Yahudi, anak kecil yang meninggal, dan Yahudi ini kita tahu Yahudi mesti memusuhi, bukan pejabat, bukan ketua, bukan camat, bukan lurah, bukan ketua RW, bukan RT, tapi dikunjungi anak kecil, kemudian dia masuk Islam. Itulah Rasulullah SAW. Makanya itu etika kita, mengunjungi kalau dia sakit, dan tidak mendoakan. Umpamanya, lu ya Allah, kemarin tetangga saya sakitnya sama dengan jenengan, gangguan lambung, setelah minum Proma justru mati. Wah, ruwet itu, tidak boleh. Malah kita mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa jenengan, begitu. Jadi dihibur. Wa yuhanni'uhu idza farih, memberikan ucapan selamat kalau dia berbahagia, senang. Lewat, baru mobilnya baru, Din, oh alhamdulillah mobil baru, nggih, alhamdulillah, mudah-mudahan mobilnya membawa keberkahan, mengantarkan jenengan rajin pengajian. Itu doanya, itu bagus. Bukan saya tadi lewat, Din, oh pamer, biasanya tidak pernah ngepel, lagi ngepel, itu beda itu. Itu tidak boleh ya. Wa yu'azzihi idza usib, bertakziah, berbela sungkawa kalau dia kena musibah. Wa yusaiduhu idza ihtaj, membantunya kalau memang diperlukan. Kemudian wa yabda'uhu bisalam, memulai dengan salam. Wa yulinu alaihil kalam, berlemah lembut. Ini beberapa hak tetangga. Ini yang berikutnya, ikramuhu bi isda'il ma'ruf wal khair, memuliakan, ya, memuliakan. Ini pesan Rasulullah. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, idza tabakhta maraqatan, kalau kamu memasak gulai, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahada jironak, kemudian bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Jangan hanya dibagi baunya saja. Tetangga kita, ya kalau sedikit masaknya, umpamanya di rumahnya hanya 3 orang atau 4 orang, masak daging kambingnya hanya ada setengah kilo kan ya. Ini kalau dibuat sate baunya kemana-mana, buat rawon, rawon dikirimi umpamanya satu sedikit, kok bau rawon ya, kirimi aja tetangga, jangan hanya dikirimi baunya saja. Kenapa? Ini perintah Rasul, perbanyak. Itu Rasulullah SAW dalam wa qauluhu alaihi salatu wassalam, begitu juga kepada Ibunda Aisyah. Rasulullah berpesan, kata Ibunda Aisyah, innali jarain, wahai Rasul, aku punya 2 tetangga, fa ila ayyuhuma adima, kepada siapa lebih yang aku bisa berikan hadiah atau saya berikan, ila aqrabuhuma minka baban, yang paling dekat pintunya dengan kita. Itu Pak, etika kita dengan tetangga. Terakhir, ihtiramuhu wa takdiruhu, menghormatinya, memuliakannya. Fala yamna'u in iyadha'a khashabatan fi jidarihi, di antara memuliakannya adalah jangan dihalangi ketika tetangga mau menitipkan menempelkan kayu di rumah. Misalnya ngeten, rumah-rumah kita, saya tidak tahu memang sejak kapan ide perumahan itu muncul. Ide perumahan itu kan rata-rata temboknya mepet, jadi satu yang dulu. Sekarang kan sudah alhamdulillah ada 2 tembok ya, 2 bata. Kemudian rumah kita misal di bagian belakang itu ada space kosong untuk sirkulasi udara, gitu. Terus tetangga kita
mau masang talang atau masang sehingga butuh kayu nempel. Lah, kalau ditempelkan karena ini cuman kayunya besar, akhirnya numpang ke tembok kita sedikit. Maka fala yamna'uhu, kata Rasulullah SAW. Jangan kau larang, biarkan saja. Izinkan. Ya. Wala yabi'u au yu'jaru ma yattasilu bihi. Jangan disewakan yang dengan kita itu, yang berdempetan dengan kita. Umpamanya ada sedikit space kosong, mungkin setengah meter, karena bisa untuk jalan, jangan disewakan. Ini nyewa ya, nah itu jangan, berikan. Ya. Kemudian kepada tetangga, wa yastashiruhu, meminta pendapatnya. Yeah. Jadi makanya Rasulullah SAW, man kana lahu jarun fi haitin, siapa yang punya tetangga dalam kebun, au syarik atau sekutu, fala yabi'u hatta yu'ridahu. Jadi kalau rumah kita berdampingan, ya seperti di perumahan, itu jangan dijual ke orang lain dulu. Tawarkan pertama kali ke tetangga kita yang paling dekat dengan kita. Kalau dia berendah, saya ngapunten, tidak memungkinkan untuk beli, tidak ada dana, nggih sudah, baru ditawarkan ke orang lain. Itu etika yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah dari situ, kata muallif rahimahullah, ya'riful muslim nafsahu idza kana qad ahassa ila jiranihi aw asaa ilaihim biqaulihi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu an dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan faidahnya, kalau kita berbuat baik kepada tetangga atau sebaliknya berbuat buruk kepada tetangga, maka yang harus kita lakukan, idza sami'ta jironaka yaqulu qad ahsanta. Jadi ukurannya, standar baik itu, kalau tetangga kita mengatakan dengan tulus bahwa kita telah berbuat baik kepadanya, faqad ahsan, berarti Anda memang berbuat baik. Tapi kalau tetangga kita ngomong di depan tok baik dengan kita, nah itu berarti kita telah berbuat buruk. Artinya sikap kita selama ini memang belum baik. Kemudian ini, idzabtuliyal muslimu bijari su'in falyasbir alaih. Kalau kita diuji oleh Allah, tetangga kita tetangga yang tidak baik, nggih, falyasbir, ya kita harus sabar. Kenapa? Fa inna sabru sayakunu sababu khalasimin. Karena bisa jadi kesabaran itu menjadi sebab dia berpindah, meninggalkan keburukannya. Ini kejadiannya begini. Ada seseorang mengadu kepada Rasul dengan sikap buruk tetangganya. Kemudian Rasulullah mengatakan, pergilah kamu, sabar wis, begitu. Datang lagi kedua kalinya, sampai 3 kali. Tidak tahan ini dengan tetangganya itu. Kata Rasulullah, kalau begitu barang-barangmu utruh mata akafit tariq, barang-barang berhargamu letakkan di jalan, ya, diletakkan di pinggir jalan, sehingga orang-orang yang melintas, kata Rasulullah, faja'alan nas yamurru nabi wa yaqulun, kalau ada orang melintas kemudian mengatakan, Malik, kenapa barang-barangmu kok kamu luarkan? Jawab aja, adzani jari, tetanggaku yang berbuat buruk kepadaku. Apa yang terjadi? Maka orang yang lewat itu akan membenci dia, kan? Fayal anulahu. Maka kemudian akhirnya kejadiannya, orang tadi mengatakan, kembalikanlah, tarik kembali barang-barangmu ke rumahmu, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini. Jadi perintah kita harus sabar. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa ada pertanyaan, Mas? Enggak kayaknya, nggih. Monggo silahkan. Dari Bapak Ibu akan mau ada yang ditanyakan, misalkan dari ibu-ibu berdua
dulu. Tidak ada insyaallah. Nggih. Dari Bapak-bapak ada. Oh ada. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tetangga yang di sana itu sering mengganggu ketentraman di rumah. Nggih. Itu anaknya itu sering memakai knalpot yang membuat bising sehingga bagi tetangga yang mengeluhkan Ya. keadaannya. Dan di sana itu sudah pernah ada kejadian tapi bertengkar antara tetangga dan alhamdulillah sudah diselesaikan oleh ketua RT di tempat saya. Namun tetangga saya itu tidak pernah berubah. Itu bagaimana cara kita mensikapi agar tetangga kita bisa berubah dan bagaimana kita bisa menjaga ketentraman dan juga kerukunan anak tetangga di kawasan rumah kita. Terima kasih Ustaz. Nggih, sama-sama Mas. Pertama, ketika terjadi gangguan dari tetangga termasuk knalpot brong ya, itu kan memang suaranya sudah mengganggu. Dalam konteks ini satu, kalau itu anak maka yang diingatkan adalah orang tuanya. Siapa yang mengingatkan? Kalau kita sesama anggota masyarakat itu jarang didengar. Ini saya satu kasus saja, saya berikan contoh kasus. Satu kasus. Ini seorang ayah yang sebenarnya sudah putus asa dengan mendidik anaknya. Putus asa. Jadi ada seorang ayah ini cita-citanya Masya Allah mulia itu, agar anaknya menjadi anak yang saleh. Anaknya pingin masuk pondok, diantarkan ke pondok. Di pondok satu yang sudah bayar semua tidak kerasan, pulang. Kemudian minta pondok di mana? Saya minta pondok di sana. Diantar lagi sampai setahun itu pindah 3 kali. Lah setiap pendaftaran siswa baru itu kan mesti ada uang pendaftaran. Ada di satu pondok itu pendaftarannya 8 juta. Kemudian yang kedua agak murah 6 juta, yang ketiga itu murah lagi 5 juta. Itu 1 tahun 3 kali, berarti kan sudah lumayan duitnya yang dikeluarkan. Itu belum pindahnya loh, itu baru uangnya saja, belum pindah wira-wirinya orang tuanya. Sampai pada akhirnya sudah, kalau begitu kamu sekolah dekat rumah saja, tapi tetap dipilihkan di lembaga yang lebih islami begitu. Qadarallah, anak ini kumpulannya siapa? Teman-teman sekolah yang suka minum, bukan minum air putih gitu. Sampai anak ini kedapatan bersama teman-teman sekolahnya minum di areal sekolah di masa pembelajaran. Coba minum khamr Pak. Apa yang dilakukan? Sudah, si orang tuanya ini datang pihak sekolah, mereka anak-anaknya yang ditangkap oleh pihak berwajib karena terlibat minuman keras itu, sudah sampaikan. Kata si ayahnya, saya sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi biar anak ini, karena kalau sekedar tanda tangan di hadapan orang tua dan lainnya tidak ada jerahnya. Terus gimana? Diselkan. Diselkan ini ayahnya, saya ridho anak saya masuk sel. Begitu. Ada orang tua, sudah jenengan tidak akan selesai. Akhirnya masuk sel. Ketika di sel itu kan otomatis hanya sekedar menunya kan seperti itu di sel gitu. Orang tuanya sengaja tidak jenguk, kecuali pertama nganter, kemudian pas jemput. Setelah 5 hari handphone tidak dipegangi, sudah. Dan setelah itu kemudian dengan sebab itu berubah.
knalpotnya sudah dikembalikan kepada asal, rambutnya yang mohon maaf sebelumnya itu panjang tidak jelas. Itu kan anak-anak sekarang ininya panjang rambutnya, ininya tipis, bahkan ada garis-garis itu kan, itu anak sekarang. Itu enggak, cukur dengan, setelah di situ kan minta ada polisi yang memang ibadahnya tekun, dinasihati di situ, sampai pada akhirnya anak-anak ini nangis, terjadi perubahan. Jadi dalam konteks ini mengingatkan tetangga itu tidak bisa, kita harus ada orang yang disungkani oleh orang tuanya. Itulah yang kemudian. Nah, kalau kemudian tidak sempat, koordinasi dengan aparat yang berwajib. Ini jam sekian itu selalu lewat sini Pak, silahkan Dian. Selesaikan, nanti kan diambil itu, nggak boleh suruh ngambil kepolisian dengan peralatan lengkap, perjanjian, nanti tangkap lagi. Itu akan sembuh biasanya begitu. Yang ketiga, kita doakan kebaikan. Jadi yang kita benci bukan orangnya, tapi kita benci adalah tingkah lakunya, bukan orangnya. Karena itu sering kita doakan. Ada Pak beberapa orang itu akhirnya Masya Allah kembali ke jalan yang benar. Saya itu ada jamaah umroh saya beberapa kali saya bimbing, itu preman di terminal Cicahem Bandung, preman tidak pernah sholat Pak. Sehingga ketika kemudian umrah itu berangkat, dia baru cerita, kan kebetulan sekamar dengan saya kan tidak tahu masa lalunya. Dia akhirnya cerita sehari sebelum umroh. Jadi di Madinah kan 3 hari, malam ketiga itu dia cerita, Ustadz saya boleh ngomong berdua? Monggo Pak. Jadi yang lain tak suruh keluar. Cerita, Ustadz saya 43 tahun kepala preman. Di mana? Cicahem. Terus ya sejak itu saya tidak pernah sholat Pak Ustadz. Saya ingin baik, begitu kan? Makanya jadi setiap sholat 5 waktu, sholat sunnah itu nempel saya terus. Saya nggak tahu itu. Ternyata sambil mendengarkan bacaan saya itu. Pada saat di Mekah itulah ketika mau berangkat, kemudian di Mekah karena sudah kita berikan penjelasan, kan beliau ada tato di tubuhnya. Pak Ustadz, nanti kalau tawaf itu kan bagian kanan saya terbuka, lah di sini tatonya seperti ini Pak Ustadz, gambar wanita. Nggih, saya malu sama Allah, gitu kan? Gini aja Pak, jenengan tutup pakai kertas di sini atau tisu gitu, di plester, sudah. Kemudian bertobatlah nanti. Ya, jadi dalam tawaf itu pokoknya saya di samping Ustadz, megang saya terus. Terus kayak anak saya, padahal orang tua itu. Terus sumpah, berjanji di Baitullahil Haram, pulang sekarang muadzin Pak, muadzin di dekat terminal Cicahem. Nah, itu di situ. Makanya kekuatan doa itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nggih. Gitu nggih. Anaknya enggak, makanya solusinya yang menegur itu aparat atau orang yang disegani, itu. Kalau jenengan kita tidak akan didengar, apalagi saya tiba-tiba datang, oh tidak dengar, sampai niki sopo, gitu nggih, insyaallah. Cekap nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena saya nanti harus balik nggih. Ini sudah beberapa hari belum pulang. Oh ada, monggo Ustaz. Teman-teman. Ya. Ya. Ya.
Jadi Ustaz, begini Ustaz Hasan, idkhalus surur di akhil muslim sedekah, membahagiakan orang sesama muslim itu sedekah. Jadi kalau jenengan istri umpamanya masak nasi kebuli gitu ya, kemudian pakai ayam guling, ayam guling, terus diletakkan di atas, difoto. Nah, setelah jenengan foto, simpen dulu. Istri masak lagi, baru tetangganya dikirimi, baru silahkan diupload. Iya. Dan insya Allah, iya, iya. Berarti jenengan membagi nih. Kalau ingin model begini, saya siap berbagi resep kepada jenengan, bagi resep. Tapi untuk yang tetangga sekitar itu dikirimi dulu, baru diupload. Nggih. Kerabat itu dikirimi. Nggih. Demikian barangkali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi yang berbahagia ini dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan kita panen di saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya berharap jenengan pun juga berbagi dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Yang kedua, mudah-mudahan dengan sebab ilmu yang bermanfaat, dengan sebab hadirnya jenengan semua dalam majelis ilmu, Allah anugerahkan keistiqomahan dalam ketaatan, Allah jauhkan dari segala macam mara bahaya. Setiap rizki yang Allah titipkan kepada panjenengan semua dijadikan oleh Allah menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga jenengan. Mudah-mudahan putra putri yang Allah titipkan kepada jenengan Allah jadikan menjadi putra putri yang saleh dan salihat. Allah mudahkan jenengan untuk bisa segera melaksanakan ibadah di Baitullahil Haram, baik dengan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Dan kalau sudah kita lakukan, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi ibadah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, Allah wafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah, sehingga Allah pertemukan kita dengan putra putri kita di surga kelak. Allah pertemukan dengan cucu kita di surga, dan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar yang diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, saudara-saudara kita yang saat ini berhalangan untuk hadir dengan sebab sakit, Allah berikan kesembuhan kepada mereka, dan mereka di masa yang akan datang bisa hadir bersama kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah kita dalam kebaikan, Allah mudahkan seluruhnya, dan setiap kita menginginkan kebaikan, cita-cita yang baik Allah wujudkan untuk kemaslahatan kita dan umat kita ke depan. Mudah-mudahan Allah antarkan kita semua menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah, sehingga kita berhak mendapatkan balasan surga Firdaus insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.